Sekarang ayat yang dibacakan adalah ayat yang berhubungan tentang masalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama. Salah satunya adalah ini. Ya. Surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Sampai sini saya tahan dulu dan kita akan jelaskan 10 atau 11 tanda-tanda kiamat itu. Bagi teman-teman yang memegang bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslimnya juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai aku diutus menjadi Nabi. Hitunglah 6 tanda-tanda kiamat, ini kecil. Lahirnya aku, diutusnya aku dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya ya, penyakit taun. Dan ini sudah terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan. Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Berkumpul semua itu. Jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi ada yang sedang terjadi sekarang dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh, seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuma sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra. Peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum ini siapa. Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu alam siapa mereka. Sebagian ulama berijtihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis dan segala macam istilah, tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya. Karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam. Ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini, ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayungkan dan mengatakan kamilah yang telah memenangkan peperangan ini. Maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat teman-teman mereka mengatakan ini kan kita sekutu. Bagaimana caranya kalian mengaku ya memenangkan sendiri? Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk ya berperang dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah, dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar dan mereka dibawa naungan 80 bendera.
Sebagian ulama hadis mengatakan mereka di bawah 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan, karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam ya yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung. Gitu kan. Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitik beratkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun ya akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini nggak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu alam kita masih menemukan atau tidak, tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi, tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu alam berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat? Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada sebelum terjadi kiamat. Tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal, dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masihi dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi, yang kata Nabi SAW akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah lalu dibayat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu nanti akan saya jelaskan panjang lebar, ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid ya, Menara Putih, dikatakan, dan subhanallah masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria.
Ada masjid yang disebutkan Menara Putih dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan tinggal sholat asar situ lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam ya, datang turun kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj, dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, kala jengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut, orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Ya'juj Ma'juj ini, saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang yang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak. Dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa alaihissalam berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat, yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan. Maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan tapi dia bisa berbicara dan dia membawa cap yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabbah ini, kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan surah An-Naml ayat 82. Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Setelah keluarnya dabbah maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini. Yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab. Tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup. Dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ketujuh, itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika. Dan ini juga akan longsor besar, gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? 9. Keluarnya api dari wilayah Qa'rul Aden namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman, gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Qa'rul Aden itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya, gitu kan. Dan ada wilayah padang pasir yang sempat terbelah dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat sebagaimana dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada satu yang tertinggal ya. Iya, keluarnya asap, maaf. Jadi sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, yang keenamnya itu adalah kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini.
dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Inilah 11 tanda-tanda kiamat besar.